Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Selaku fasilitator Ibu Yulia MPD, pengajar praktik Bapak Deli Rusman SPD, dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Kota Tasikmalaya, Nunu Nuraini. Untuk merumuskan visi guru penggerak, bisa menggunakan metode inquiry apresiatif. Dengan menggunakan cara inquiry apresiatif, kita bisa mengidentifikasi hal baik menjadi kekuatan atau potensi di sekolah dan mencari cara agar tetap bertahan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan hal yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan metode Bagja. Adapun metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran untuk memandu bagaimana pengalaman positif individu atau kelompok lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prasangka perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana berupa mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, yaitu untuk membantu transformasi rencana menjadi aksi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya susun adalah terwujudnya peserta didik yang sehat, merdeka, bahagia, dan berkarakter pada tahun 2027. Sedangkan prakarsa perubahan yaitu membangun kesadaran peserta didik terhadap pentingnya PHBS. Selanjutnya, alur Bagja yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya PHBS? Sedangkan daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menyampaikan ide gagasan kepada kepala sekolah serta stakeholder pendidikan mengenai rencana program. Yang kedua, merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran PHBS dengan 3R dan mengadakan sosialisasi program penumbuhan kesadaran terhadap PHBS dengan 3R. Selanjutnya membina warga sekolah untuk melakukan 3R. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang pernah berhasil melakukan program 3R? Bagaimana strategi pelaksanaan program 3R? Langkah apa saja yang dilakukan untuk penyelenggaraan program 3R sesuai tujuan yang diinginkan? Daya dukung apa saja yang selama ini mendukung usaha pelaksanaan 3R? Dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai untuk mendukung terlaksananya 3R? Lalu daftar tindakan apa saja yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi? Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembudayaan PHBS berjalan, wawancara, survei, pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua. Kemudian mencari informasi dan referensi orang atau komunitas yang telah berhasil, serta mencatat strategi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program 3. Tahap selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana dampak yang terjadi jika terwujudnya kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sehat dan bersih? Selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi jika terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan? Dan harapan apa yang ingin dicapai untuk bisa membangun kesadaran peserta didik dan lingkungan sekolah sehat dan bersih? Sedangkan daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah
Satu, dengan lingkungan yang bersih, asri, dan sejuk membuat suasana nyaman untuk belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi. Dua, terwujudnya sekolah yang bersih, sehat, asri, sejuk, dan nyaman. Tiga, menumbuhkan karakter cinta lingkungan sehingga terwujudnya kepedulian dalam diri peserta didik yang akan diterapkan dimanapun peserta didik berada. Selanjutnya, tahap jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk melakukan PHBS dengan 3R? 2. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan PHBS dengan 3R kepada warga sekolah? Selanjutnya, langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan yang tadi adalah 1. Mengkomunikasikan program kerja dengan kepala sekolah yang selanjutnya disosialisasikan pelaksanaannya kepada semua pihak dengan membuat ekobrik agar sampah plastik khususnya dapat dimanfaatkan kembali menjadi benda yang bermanfaat. Kemudian 2. Melaksanakan pembelajaran proyek seperti mendaur ulang sampah. Ketiga, membuat dan mencatat agenda perubahan perilaku peserta didik sebagai monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya, apa indikator keberhasilan dalam penerapan kesadaran peserta didik terhadap budaya lingkungan sehat dan bersih? Siapa saja yang akan mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi program ini? Bagaimana mengukur kemajuan kegiatan 3R di lingkungan sekolah? Apa tupoksi atau SOP dari kepanitiaan yang sudah dibentuk? Selanjutnya, daftar langkah untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Indikator keberhasilan yakni terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, nyaman, dan peserta didik dapat memanfaatkan limbah non-organik. 2. Terbentuknya kesadaran dari masing-masing peserta didik yang peduli pada lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. 3. Kepala sekolah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program ini. 4. Membuat instrumen untuk kegiatan 3R dan terlaksananya proyek daur ulang oleh siswa melakukan SOP atau tupoksi untuk pencapaian terwujudnya prakarsa perubahan. Demikianlah rancangan tindakan perubahan yang disusun berdasarkan tahapan Bagja dengan harapan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan tentunya berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.